Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem dan network defense yang merupakan bagian penting dari modul 12 dalam mata kuliah Cyber Security Essential, di mana sistem pertahanan jaringan dan perangkat adalah garis pertahanan utama terhadap berbagai ancaman cyber yang semakin canggih. Berikut ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada perlindungan berlapis atau defense in depth. Yang kedua ada keamanan endpoint dan segmentasi jaringan. Yang ketiga ada monitoring dan juga tanggap insiden-insiden. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perlindungan berlapis atau defense in depth. Jadi pertahanan in depth ini berlapis, yaitu strategi keamanan yang menggabungkan beberapa lapisan proteksi untuk membangun sistem pertahanan yang kokoh. Misalnya, firewall bertugas memfilter pada data yang masuk dan keluar, memastikan hanya trafik yang sah yang diperbolehkan. Namun, firewall saja tidak cukup karena ada ancaman yang dapat melewati filter tersebut. Nah, di sini IDS atau intrusion detection system dan IPS atau IPS itu intrusion prevention system itu berperan mereka mengawasi aktivitas jaringan dan mendeteksi tanda-tanda serangan. Jadi fungsi dari IDS dan IPS ini itu berperan untuk mengawasi aktivitas jaringan yang mencurigakan gitu. Bahkan dapat menghentikan serangan sebelum merusak sistem. Jadi itulah beberapa kegunaan dari IDS dan IPS. Selain itu, antivirus dan anti malware melindungi perangkat dari program jahat yang bisa menginfeksi dan merusak data. Penggunaan kontrol akses yang ketat dan juga penting memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sumber daya tertentu. Dengan menerapkan lapisan-lapisan ini secara bersamaan, kita menciptakan tembok pertahanan yang sangat melengkapi, yang jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan satu jenis proteksi saja. Jadi pada pembahasan pertama ini kita lebih dianjurkan untuk membuat pertahanan pada sistem kita itu berlapis-lapis agar tidak mudah dibobol oleh para attacker atau pada serangan gitu ya, serangan yang masuk jadi tidak mudah. Baik, selanjutnya ada pembahasan kedua yaitu keamanan endpoint dan segmen jaringan. Jadi pada pembahasan ini endpoint seperti laptop, smartphone. Jadi endpoint itu semacam device ya. Jadi seperti laptop, smartphone itu adalah titik masuk utama bagi penyerang karena sering digunakan oleh pengguna akhirnya bisa tidak sengaja membuka celah keamanan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap endpoint untuk dilengkapi perlindungan yang kuat seperti software antivirus yang selalu diperbarui dan juga enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan dan endpoint detection and response atau EDR yang mampu memantau aktivitas berbahaya secara real time dan merespon ancaman dengan cepat. Selain itu, melindungi perangkat endpoint segmentasi jaringan juga sangat krusial dengan mencegah jaringan besar menjadi beberapa segmen atau subnet. Misalnya menggunakan VLAN, kita dapat mengisolasi bagian-bagian penting sehingga jika ada segmen yang diserang, serangan tidak mudah menyebar ke seluruh jaringan. Segmen juga membantu mengelola akses sehingga pengguna hanya bisa masuk ke bagian jaringan yang memang mereka butuhkan sehingga meminimalisir risiko gitu. Baik, selanjutnya pada pembahasan ketiga yaitu monitoring dan tanggap insiden. Jadi pada pembahasan ini setelah memasang berbagai lapisan proteksi dan segmentasi pada bagian poin 1 dan 2 tadi telah diimplementasikan. Nah, jadi hal yang tidak dikalah penting adalah melakukan pemantauan aktif atau monitoring terhadap kondisi jaringan dalam sistem. Jadi teknologi seperti Security Information and Event Management atau SIEM memungkinkan pengumpulan data log atau aktivitas history login log dari berbagai perangkat keamanan
dan infrastruktur IT. Kemudian menganalisisnya untuk mendeteksi pola-pola serangan atau aktivitas mencurigakan secara otomatis. Dengan adanya deteksi dini ini, tim keamanan bisa segera mengambil tindakan sebelum serangan berkembang menjadi insiden yang sangat-sangat merugikan. Selain itu, patch management sangat penting untuk memastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dengan perbaikan keamanan terbaru, menutup celah yang bisa dimanfaatkan penyerang. Lalu pemindaian kerentanan juga rutin dilakukan untuk mengidentifikasi titik lemah dan memperbaikinya sebelum disalahgunakan. Jadi respons insiden yang cepat dan terkoordinasi sangat penting agar dampak serangan dapat diminimalisir dan layanan dapat dipulihkan dengan cepat gitu. Jadi apa sih kesimpulan dari ketiga poin yang saya sampaikan tadi? Jadi dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sistem network defense bukan hanya soal memasang suatu alat keamanan saja, melainkan sebuah pendekatan holistik yang menggabungkan beberapa strategis gitu. Jadi kita untuk membuat suatu keamanan pada jaringan itu akan disarankan ketika kita memasangnya itu mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya secara berlapis-lapis gitu. Jadi bukan hanya satu, tapi kita bisa berlapis-lapis dengan bantuan firewall. Nah, jadi itulah beberapa strateginya. Jadi perlindungan berlapis ini memastikan serangan sulit menembus keamanan endpoint dan juga segmentasi jaringan membatasi akses dan ruang gerak penyerang. Sementara monitoring serta respon insiden membantu mendeteksi dan mengatasi ancaman secara cepat. Ketiga aspek ini harus saling mendukung untuk membantu sistem yang tahan terhadap ancaman cyber yang semakin kompleks dan dinamis saat ini. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada modul ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.